Salam sejahtera bagi jemaat sekalian. Kita memasuki minggu di mana kita melihat karya kematian dan karya kebangkitan Kristus. Mari saya aja di tengah-tengah itu kita kembali merenungkan makna salib dan makna kebangkitan Kristus. Kita melihat itu di dalam Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 hingga ayat ke-10. Di situ dilukiskan bagaimana kengerian dari karya salib itu. Yaitu dosa itu meruntuhkan setiap kehidupan manusia, melumpuhkan kehidupan manusia. Manusia tidak mampu lagi hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Mereka tidak mampu lagi hidup sesuai dengan standar Tuhan. Di mana kita bisa melihat di dalam bagian yang sebelumnya, di dalam ayat yang ke-12 pasal yang ke-5 sampai ayatnya ke-21. Di situ digambarkan bagaimana kelumpuhan manusia di dalam dosa itu. Manusia tahu apa yang baik, namun manusia tidak mampu melakukannya di bawah kuasa dosa itu. Dan digambarkan oleh penulis Roma di dalam pasal yang ke-5 ayat 12 hingga ayat ke-21 itu. Dosa menggerogoti kehidupan manusia, dan manusia tahu apa yang baik sesuai dengan hukum Taurat digambarkan di sana. Tetapi hukum Taurat membawa manusia itu melihat ketidakmampuan dia di dalam dosa. Sebagaimana digambarkan oleh Katekismus Heidelberg di situ, bahwa hukum Taurat membuat manusia ini melihat kelumpuhan, kecacatan mereka untuk bisa memenuhi standar apa yang Tuhan inginkan oleh karena dosa itu. Namun di dalam pasal yang ke-6, yaitu kitab Roma, di dalam Roma pasal 6 ayat ke-5 hingga ayatnya yang ke-10. Di situ dikatakan ayat ke-5, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Kematian Kristus memberikan kita kelepasan dari murka Allah. Karena apa yang dilakukan Kristus, ketaatannya memberikan ruang penggantian kepada kita yang berdosa itu, yaitu di mana di situ ditekankan doktrin substitusi, penggantian, yaitu Kristus menggantikan kita di atas murka Allah, dan di dalam ketaatannya sampai kepada kematiannya itu diperhitungkanlah itu semua di bawah kasih karunia Allah kepada kita manusia yang berdosa. Dan di dalam kematian Kristus itu menjadi titik di mana kita sekalian di dalam Kristus juga kita boleh mengalami pembenaran itu. Bahkan kita juga diproses di dalam Kristus itu untuk menjadi segambar dan serupa dengan Dia. Dan bahkan digambarkan juga di dalam ayat berikutnya, ayat 6 sampai ayat ke-10, di mana kita semua yang menang di dalam Kristus di atas kematian itu, kita juga dimampukan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita semua disatukan di dalam Kristus dan dimampukan di dalam Kristus itu untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Menjadi pertanyaan bagi kita, apakah sudah kita menerima Kristus itu? Apakah kita sudah menghayati Kristus itu? Di tengah-tengah masa kita melihat karya Allah di kayu salib dan merayakan kemenangan atas kebangkitan Kristus itu. Tuhan memberkati kita sekalian.